Hanya karena perbedaan pilihan dalam urusan politik, banyak saudara-saudara kita yang kemudian saling mengolok, saling mengejek satu sama lainnya. Gara-gara yang satu pilih Prabowo misalnya, yang satu pilih Pak Anies, yang satu pilih Pak Ganjar misalnya, saling olok mengolok mereka di media sosial. Subhanallah, hari ini luar biasa sudah itu Pak. Anak bisa bermusuhan dengan orang tua, kakak bisa bermusuhan dengan adik, bahkan suami bisa bermusuhan dengan istri gara-gara perbedaan itu saja ya, perbedaan pilihan politik. Itu ada cerita di sono di orang Banjar katanya, yang si istri PBB, yang suaminya PDIP. Ketika si istri meminta uang kepada suami, apa bilang suaminya? Sana kau minta saja sama bulan dan bintang katanya. Nah, marahlah si istri ini kemudian ya. Pagi-pagi si suami ketika masuk ke dapur, dia mau makan, kok nggak ada makanan sama sekali, ini kosong dapurnya. Mah, ibu, kok nggak ada makanan sama sekali ini dapurnya, kok kosong dapurnya. Apa bilang istrinya? Apa? Uang makananmu tadi sudah dimakan sama banteng katanya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, boleh saya berpantun dulu ya? Boleh ya? Biar enggak tegang, karena biasanya orang Indonesia kalau habis buka puasa kenyang, kemudian apa yang terjadi, Pak? Ngantuk ya. Nanti lihat ustadznya penampakan mengecil, hilang. Mungkin tadi dia sudah berdoa, bismika Allahumma amutu wa ahya. Bukan ahya wa amut katanya yang sahih, Pak. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Baik. Beli paralon buat nyambung pipa. Belinya ke Irak sambil jalan berdua. Bulan Ramadan telah tiba, jamaah Nurul Haq semoga jadi orang-orang yang bertakwa. Satu lagi, Masjid Nurul Haq, Masjid Nurul A'la, Masjid Al-Kahfi, Masjid Istiqomah. Itu adalah nama-nama masjid. Okay. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, saya mungkin agak lama ini Pak ya, karena ini kesempatan saya setahun sekali untuk sharing dan menyampaikan beberapa yang ingin saya sampaikan kepada para jamaah. Sebagaimana tahun lalu juga saya agak lama ya, mungkin nanti sholatnya bisa diperpendek. Harap bersabar. Yang pertama, tentu tidak lupa saya ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tanpa terasa atau terasa Pak, sudah 7 tahun saya mengimami Bapak Ibu semua ya. Seumuran anak saya yang kelima itu. Dan anak yang kelima ini produknya Nurul Haq nih. Produknya Nurul Haq. Dia tahun depan saya sudah masuk SD. Seumuran anak saya, jadi sudah sekitar 7 tahun saya mengimami Bapak Ibu semua, dan tentunya selama kurun waktu tersebut banyak salah khilaf dan perbuatan saya sekali lagi atas nama pribadi dan keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang kedua, yang tidak kalah pentingnya juga setiap tahun ya, sebagaimana tahun lalu ini juga saya sampaikan, bahwasanya kita jangan sampai lupa untuk mengingat saudara kita yang sudah terlebih dahulu mendahului kita. Ada jamaah-jamaah kita ya, Pak Hasan Sani yang biasanya beliau sholat di sebelah sini, kemudian ada Pak Yuni Gusdianto, ada Pak Irianto Barat, terakhir ada Pak Danuyoto yang biasanya sholat di sebelah pojok kanan depan ya biasanya. Terlebih dahulu mereka telah mendahului kita, maka sudah menjadi suatu keharusan bagi kita mengingat mereka untuk kemudian mendoakan, karena ini tiap tahun
bertambah terus rasanya. Tahun kemarin saya sampaikan cuma ada beberapa orang. Tahun ini sudah nambah lagi. Nah, tahun depan siapa tahu nambah lagi ya. Bisa jadi antum-antum duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, antum-antum duluan. Ya, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Taala dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan mereka, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufratin niran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa mereka dan menerima amal-amal ibadah mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, saya ingin sampaikan bahwasannya untuk tema Masjid Nurul Haq Ramadan tahun ini berbeda dengan tahun yang lalu. Mungkin bapak-bapak masih ingat kalau tahun lalu apa temanya, Pak? Tahun lalu bukan sebuah kebetulan ya. Tahun lalu kita habis pandemi, Masjid Nurul Haq tutup, kemudian baru Ramadan pertama setelah pandemi. Nah, kita buka lagi. Maka tahun lalu temanya kalau yang masih ingat itu saatnya kembali ke masjid. Saatnya kembali ke masjid. Kalau tahun ini kita berbeda, temanya adalah perkuat ukhuwah di zaman fitnah. Temanya perkuat ukhuwah di zaman fitnah. Kenapa kita mengambil tema ini? Kenapa kita mengambil tema ini, Pak? Karena ini tema yang sangat penting sekali ya menurut saya pribadi. Kenapa demikian? Karena dalam beberapa bulan ke depan dan beberapa tahun ke depan kita akan memasuki tahun-tahun apa? Tahun-tahun politik ya. Tahun-tahun pilkada, ada pilpres, ada pilkada, kemudian pilihan-pilihan yang lainnya. Nah, yang karena kemudian hal itu kita lihat jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kebetulan Masjid Nurul Haq ini ada medianya. Kalau saya lihat di YouTube misalnya ya, jadi Nurul Haq ini punya YouTube juga, Pak, namanya Masjid Nurul Haq Gunung Pipa ya. Silakan nanti di like, comment, share, subscribe ya. Ini bukan promosi ya. Ini jadi media dakwah kita semua ya. Silakan nanti dilihat ya, Masjid Nurul Haq Gunung Pipa. Ada IG-nya juga, ada Facebook-nya juga. Ini benar-benar bisa menjadi memperlancar dakwah kita di media online. Kalau kita lihat coba, Pak, hanya tahun-tahun politik ini, tahun depan, para politisi itu mulai tebar pesona, para pejabat mulai tebar pesona. Yang tadinya nggak pernah ke masjid, tiba-tiba datang ke masjid. Nggak semua, kan, tapi ada beberapa yang seperti itu. Bahkan mungkin sebagian besar seperti itu ya. Yang tadinya nggak pernah menyapa rakyat, tiba-tiba datang ngasih sembako, ngasih uang berapa ratus ribu, bahkan berapa juta, dan mendatangi rakyat. Yang tadinya nggak pernah baca Quran, kemudian baca Al-Quran, sehingga kemudian mereka tertulis dalam berita-berita headline news ya, berita-berita yang ada di berita-berita penting, berita-berita utama yang ada di depan itu ya, headline news. Padahal kalau dalam dunia permediaan, kata orang-orang media ini, biasanya berita-berita yang muncul di depan itu, di headline news itu adalah berita-berita yang apa, Pak? Berita-berita yang unik, berita-berita yang aneh, berita-berita yang lucu, dan berita-berita yang luar biasa. Jadi kalau ada headline-nya, pejabat fulan sholat berjamaah di masjid, berarti apa itu? Ini aneh ini. Loh, kok ada pejabat sholat berjamaah di masjid? Politisi fulan misalnya mengkhatamkan Al-Quran di masjid. Wah, ini aneh nih kalau ada politisi misalnya. Kok dia mengkhatamkan Al-Quran ya? Walaupun ada juga sih, ada berapa juga insya Allah teman-teman kita yang seperti itu ya. Tapi ini ada enggak umum ya, ini aneh ini. Nah, ini tahun-tahun demikian, Pak. Ke depan seperti itu banyak. Kemudian juga misalnya hanya karena perbedaan pilihan dalam urusan politik, banyak saudara-saudara kita yang kemudian saling mengolok, saling mengejek satu sama lainnya. Gara-gara yang satu pilih
Prabowo misalnya, yang satu pilih Pak Anies, yang satu pilih Pak Ganjar misalnya, saling olok mengolok mereka di media sosial. Subhanallah, hari ini luar biasa sudah itu Pak. Kalau tahun lalu ada yang bilang apa tuh, zamannya waktu masih dua itu, saya bohong, kemudian kampret, kemudian apa lagi, kadun dan lain sebagainya. Kalau tahun ini ada teman bilang, tahun ini enggak itu, tahun ini enggak ada itu. Enggak adanya kenapa? Bukan enggak ada, tapi lebih parah lagi dia bilang. Tahun ini kemungkinan lebih parah lagi. Saling menghujat ya, saling kemudian mencaci maki, mengolok-olok. Anak bisa bermusuhan dengan orang tua, kakak bisa bermusuhan dengan adik, bahkan suami bisa bermusuhan dengan istri gara-gara perbedaan itu saja ya, perbedaan pilihan politik. Itu ada cerita di sono di orang Banjar katanya, yang si istri PBB, yang suaminya PDIP. Ketika si istri meminta uang kepada suami, apa bilang suaminya? Sana kau minta saja sama bulan dan bintang katanya. Nah, marahlah si istri ini kemudian ya. Pagi-pagi si suami ketika masuk ke dapur dia mau makan, kok nggak ada makanan sama sekali, kosong dapurnya. Mah, ibu, kok nggak ada makanan sama sekali ini dapurnya, kok kosong dapurnya. Apa bilang istrinya? Pak, apa? Uang makananmu tadi sudah dimakan sama banteng katanya. Masya Allah, ini gara-gara perbedaan yang demikian, si suami bisa berdebat, bisa bermusuhan dengan istri. Subhanallah. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Maka kemudian fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Tidak boleh kemudian saling mengolok-olok, tidak boleh kemudian saling menghujat, menghina ya. Yang pertama, kenapa kemudian kita memilih tema ini adalah karena seperti yang saya sampaikan tadi, banyak hari ini kaum muslimin yang saling kemudian mengolok-olok, saling kemudian mengejek, menghina satu sama lainnya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an jelas-jelas melarang kita tentang hal ini. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Kenapa demikian? Karena boleh jadi orang-orang yang diolok-olok, kaum yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Demikian juga perempuan. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian mencela diri kalian sendiri dan janganlah kalian memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk. Coba kita lihat jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Bapak Ibu sekalian. Hari ini misalnya banyak di antara kaum muslimin yang memanggil saudaranya dengan, mohon maaf, dengan sebutan kebun binatang, ya, dog misalnya. Itu kalau kita ke pasar misalnya, Pak. Kalau kita kemana lagi itu ya, ke tempat-tempat yang bukan di masjid, mereka sudah terbiasa tuh mengucapkan kata-kata dog tersebut. Bapak tahu ya itu kira-kira ya, Pak ya. Kadang-kadang sedih sekali ya, sedih sekali kita. Kok bisanya gitu lah. Mereka dengan fasihnya mengucapkan kata-kata tersebut. Bahkan ini adalah binatang yang hari ini sangat-sangat laris, sangat-sangat sering mungkin kita dengar, baik di media sosial maupun di kehidupan nyata. Saya di depan rumah saya itu kebetulan ada lapangan merah, Pak ya. Ada lapangan merah tempat anak-anak main bola. Ya sambil mereka main bola, mereka memanggil teman-temannya dengan panggilan itu, wala tanabazu bil alqab, dengan kebun binatang, semua keluar semua kebun binatang. Ketika saya mengingatkan mereka malah kita yang dimarahin kan. Kadang-kadang aneh juga ini.
Ada anak-anak trek-trekan gitu kan di depan rumah itu, jemping-jempingan, keluar semua kata-kata itu. Subhanallah, kita sedih sekali rasanya, miris ya. Fal yaqul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik atau diam. Kenapa mesti kata-kata itu yang keluar? Kenapa mesti binatang itu yang keluar? Dan yang lebih lucu lagi, yang dikatakan binatang itu mereka malah tertawa-tawa kan Pak ya, malah tertawa-tawa, tersenyum, mereka kayak senang gitu. Kayak senang, dasar kamu dog misalnya, senang dia tertawa-tawa, Masya Allah ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, karena hal itu juga terkadang karena perbedaan pilihan politik juga, karena perbedaan yang sedikit saja, bukan hanya dalam urusan politik, misalnya dalam urusan fikih, dalam urusan-urusan yang lain, terkadang di antara kita tidak saling bertegur sapa ya, tidak saling bertegur sapa, tidak mau kemudian ketika di jalan misalnya tidak mau mengucapkan salam, tidak mau bertegur sapa, tidak mau tersenyumlah salam wala kalam, tidak mau kemudian menegur saudaranya, padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita enggak boleh kemudian untuk memboikot atau tidak menyapa saudara kita lebih dari 3 hari. Ini kadang-kadang sampai berhari-hari satu jamaah dengan kita di masjid nggak mau bertegur sapa ketika bertemu di jalan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya, untuk tidak bertegur sapa dengan saudaranya melebihi dari 3 malam. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menganjurkan kita untuk selalu menyebarkan salam. Ayyul islami khair. Ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah," dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Ayyul islami khair." Islam bagaimanakah yang paling baik wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tud'imut ta'am." Engkau senantiasa memberi makan. Wa taqra'us salam liman arafta aw lam ta'rif, dan senantiasa engkau mengucapkan salam baik kepada orang yang engkau kenal maupun pada orang yang tidak engkau kenal. Tapi hal ini nampaknya sudah mulai ini ya, apalagi sekali lagi seperti saya bilang, ini mulai tahun-tahun panas. Hanya karena gara-gara itu kemudian banyak di antara saudara-saudara kita yang kemudian tidak mau bertegur sapa. Dan yang paling penting yang ketiga jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, terkadang hanya perbedaan yang sedikit dalam urusan politik, dalam urusan khilafiyah, dalam urusan fikih misalnya, di antara kita terkadang sering menyebarkan berita-berita hoax, sering menyebarkan berita-berita yang tidak benar, yang belum tentu kebenarannya, hanya karena nggak suka sama ini misalnya. Oh, si ini keturunan ini. Padahal itu belum tentu kebenarannya, ketika dicek kebenarannya padahal itu dusta. Ini bahaya sekali jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, karena ini bisa menyebabkan permusuhan, kebencian karena berita yang tidak betul ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, kafa bil mar'i kadziban ay yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukuplah seorang dikatakan sebagai pendusta ketika dia senantiasa menceritakan apa yang dia dengar. Cukuplah seorang dikatakan sebagai pendusta ketika dia senantiasa menceritakan apa yang dia dengar. Mendengar berita tentang sesuatu misalnya di media sosial, tanpa dia cross check dulu kemudian dia sebarkan. Mendengar berita tentang sesuatu dari koran, dari majalah yang belum tentu kebenarannya, dari orang lain, dari tetangga, dari saudara, dari istri misalnya, yang belum tentu kebenarannya kemudian sudah disebarkan. Belum kita cross check dulu. Maka ada istilah kemudian hari ini di media sosial, apa itu Pak? Saring dulu sebelum di saring dulu berita yang kita dapatkan baru di sharing. Kafa bil mar'i kadziban ayu haditsa bi kulli ma sami'a, kata Rasulullah. Cukuplah seorang dikatakan pendusta kalau dia senantiasa menceritakan apa yang dia dengar. Ini bahaya sekali. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana caranya agar kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara,
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan tipsnya kepada kita, memberikan peringatan yang sangat-sangat tajam kepada kita, memberikan peringatan yang sangat keras kepada kita. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengingatkan kita bahwasanya umat Islam ini bersaudara. Orang-orang mukmin ini, orang-orang muslim ini semestinya menjadi saudara. Wala tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi'a ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wala yakhdhulhu wala yakdhibuhu wala yahqiruh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian saling mendengki, janganlah kalian bertanajush, yakni menyakiti dalam jual beli. Janganlah kalian saling membenci, janganlah saling mendiamkan, janganlah menjual di atas jualan orang lain, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara untuk muslim yang lainnya, karenanya dia tidak boleh berbuat zalim, menelantarkan, berdusta dan menghina muslim yang lainnya. Kemudian yang kedua, agar tercipta ukhuwah Islamiyah yang kuat, kita harus senantiasa menyebarkan salam dan menebarkan salam kepada saudara-saudara kita, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, la tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu hal, suatu amalan, suatu perbuatan yang apabila perbuatan ini kalian lakukan akan menyebabkan kalian saling mencintai? Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, afshus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Kemudian yang ketiga, agar tercipta ukhuwah Islamiyah di antara kita, agar tercipta rasa saling mencintai di antara kita, kita harus senantiasa, apa itu bahasanya kalau orang-orang sekarang, 5S ya, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Ketika bertemu saudara kita, maka jangan segan-segan untuk menyapa mereka, jangan segan-segan untuk tersenyum kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Senyum aja sedekah, Pak. Ini bukan infak ya. Kalau sedekah itu banyak macamnya. Takbir, kalimat tahlil itu sedekah. Tapi kalau infak beda. Infak itu bisa dia harus berupa materi. Makanya kotak yang jalan tadi dinamakan kotak apa tadi, Pak? Kotak infak, bukan kotak sedekah, atau orang Indonesia bilang bukan kotak sodako, atau orang Indonesia bilang kotak sedekah ya. Kenapa itu bukan dinamakan kotak sedekah? Karena yang dimasukkan mesti materi, mesti uang. Jadi kalau yang tadi cuma tersenyum saja, mungkin nganggapnya itu kotak sedekah barangkali ya. Masya Allah ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW bahkan dalam hadis yang lain menjelaskan kepada kita bahwasannya la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqu akhaka biwajhin talqin. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun, kata Rasulullah. Walaupun kebaikan itu hanya berupa antalqu akhaka biwajhin talq. Walaupun kebaikan itu hanya berupa engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, kata Rasulullah, walaupun kebaikan itu hanya berupa engkau bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria. Jadi kalau kita bertemu saudara kita, Pak, nggak usah kemudian seolah-olah gitu, Pak ya. Walaupun mungkin banyak masalah di rumah kita, walaupun mungkin kita lagi mikirin apa-apa, walaupun mungkin lagi mikirin hutang ya, banyak hutang, banyak masalah, nggak usah lah. Kalau ketemu saudara kita berwajah ceria saja seolah-olah tidak ada masalah. Karena inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan ini termasuk kebaikan.
dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah mungkin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala yang bisa saya sampaikan. Jadi saya menghibur diri saya pribadi dan juga pada para jamaah sekalian, janganlah mungkin karena urusan pilihan dalam urusan politik yang berbeda, janganlah karena urusan dalam urusan fikih yang furu'iyah yang hanya karena berbeda sedikit, jangan kemudian karena pemikiran-pemikiran yang berbeda yang itu masih dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah kemudian kita saling membenci, saling mengolok-olok, saling memaki, ya. Maka mari kita perkuat ukhuwah Islamiyah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyatukan kita bukan hanya di dunia akan tapi kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya tutup uraian pada malam ini dengan sebuah pantun lagi, ya. Tadi dibuka dengan pantun, ini ditutup dengan pantun. Boleh Pak ya? Sudah lama. Lihat plafon ada biawak, lihat lintah di dalam tanah. Bulan Ramadan bersama Nurul Haq, perkuat ukhuwah di zaman fitnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.